wajah-Mu dan berseru, bertolonglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saul jatuh oleh karena hatinya tidak dia persiapkan untuk tidak dihormati oleh orang lain, atau untuk rela ada orang lain yang lebih terhormat di mata rakyat daripada dia sendiri. Sebab ketika Daud mengalahkan Goliat, pulang dari pertempuran, rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Rakyat memuji Daud, rakyat menghormati Daud sedemikian rupa, dan membuat hati Saul panas hati. Bukankah di dalam Galatia 5 ayat 26 berkata, dan janganlah kita gila hormat. Itulah yang dialami oleh Saul pada waktu itu. Kisah yang hampir sama juga terjadi pada Ester pasal yang kelima. Ayat 9 dari Ester yang kelima berkata, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Haman baru saja bersukacita, sukacitanya langsung hilang, langsung ciut. Kenapa? Karena dia gila hormat. Orang yang gila hormat, pertama sekali, dia tidak bisa hidup bahagia. Karena akan terlalu banyak hal yang membuat dia kecewa. Saudara tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saudara. Mungkin karena berbagai macam alasan. Yang pertama, mungkin dia merasa saudara tidak pantas untuk dihormati. Yang kedua, mungkin orang itu tidak tahu bagaimana memberi hormat. Yang ketiga, mungkin saja orang itu lupa. Yang keempat, mungkin orang itu tidak pernah diajari bahwa kita sesama manusia harus saling menghormati. Lalu ketika kita menghadapi orang seperti itu, dan kita orang yang gila hormat, kita akan tersinggung setiap hari. Kita akan marah, kita akan kecewa setiap hari. Dan di sana tidak ada hidup bahagia. Orang yang gila hormat, hidupnya tidak bahagia. Yang kedua, apa yang terjadi? Saul ketika dia gila hormat, lalu dia marah kepada Daud. Padahal Daud adalah orang yang sangat hormat kepadanya. Padahal Daud adalah potensi yang luar biasa bagi dia untuk menolong dia. Yang kedua, ketika kita gila hormat, kita akan kehilangan orang-orang yang Tuhan kirim menolong kita. Tapi karena kita gila hormat, sedikit-sedikit kita ingin dihormati, orang menjadi capek, orang menjadi kecewa, lalu meninggalkan kita. Yang pertama, tidak bahagia. Yang kedua, orang-orang terbaik akan meninggalkan kita. Dan yang ketiga, ketika kita gila hormat, apa yang terjadi saudaraku? Saul runtuh, Haman jatuh. Mengapa? Sebab Tuhan tidak suka dengan orang yang gila hormat. Kekasih Tuhan, ketika kita gila hormat, maka Tuhan tidak berkenan. Dia akan menurunkan kita dari tempat yang sebetulnya dia sudah angkat kita tinggi, bahkan akan lebih tinggi lagi jika kita mau merendahkan diri. Sebab firman-Nya berkata, jika engkau ingin menjadi yang terkemuka dari antara saudara-saudaramu, maka hendaklah engkau menjadi hamba bagi saudara-saudaramu, bukan menjadi tuan. The way to go up is down. Cara kita menjadi orang yang terhormat bukan untuk gila hormat, tetapi untuk belajar menghormati orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menjadi gila hormat, tapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Dengan cara berlomba-lomba memberi hormat kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.